Halo guys, siapa di antara kalian yang suka bikin target setiap kali punya keinginan yang pengen dicapai? Ada nggak sih di antara kalian yang awalnya memiliki rasa ambisi, tapi saking kuatnya keinginan yang dimiliki, maka timbul obsesi. Jadi, usaha supaya target itu tercapai sebenarnya sebuah ambisi atau obsesi ya? Terus, apa bedanya ambisi sama obsesi? Nah, di video ini gue bakal ngebahas apa sebenarnya ambisi dan obsesi itu. Dan gimana caranya supaya ambisi ini nggak berujung pada obsesi yang justru bisa ngerusak. So, tonton terus videonya sampai habis dan lo bakal nemuin jawabannya. Sebelum ngebahas lebih jauh, gue mau jelasin dulu sedikit tentang pengertian dua kata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ambisi adalah keinginan, hasrat atau nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai, atau melakukan sesuatu. Sementara obsesi adalah ide, pikiran, bayangan atau emosi yang gak terkendali yang sering datang tanpa dikehendaki atau mendesak masuk dalam pikiran seseorang yang mengakibatkan rasa cemas dan tertekan. Kalau lo punya rencana, lalu memfokuskan energi dan pikiran lo buat merealisasikannya, itu artinya lo memiliki ambisi. Tapi, jika keinginan itu udah mendominasi pikiran tanpa terkendali, sampai bikin emosi lo meluap-luap, bahkan kadang disertai dengan perilaku yang impulsif, berarti lo udah mulai terobsesi. Buat orang-orang yang memiliki ambisi, saat mereka nggak mendapatkan tujuan dari suatu keinginan, mereka akan berusaha mendapatkan tujuan itu dengan cara yang berbeda. Beda sama orang-orang yang terobsesi. Kalau nggak bisa mencapai tujuan yang udah mereka tetapkan, mereka cenderung menunjukkan depresi yang lebih besar. Ambisi memiliki fungsi yang cenderung positif, karena bisa menanamkan jiwa yang penuh semangat. Sedangkan fungsi obsesi lebih mengarah pada hal negatif. Karena ketika ambisi nggak berjalan sesuai rencana, maka obsesi akan menunjukkan emosional yang dominan dan menggunakan tenaga serta pikiran yang berlebihan. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kepribadian dan juga pengaruhnya bagi lingkungan sekitar. Banyak yang berpendapat bahwa tanpa adanya ambisi, manusia nggak akan berkembang. Bayangin aja, semua kemajuan teknologi di dunia yang bermanfaat saat ini, obat yang bisa nyembuhin berbagai macam penyakit, alat transportasi yang makin canggih untuk mendukung efektivitas dan efisiensi, hadir karena ambisi individu atau sekelompok orang. Jadi, intinya ambisi itu penting, karena merupakan dorongan yang bikin kita bisa bergerak menuju mimpi yang ingin kita wujudkan. Sementara itu, obsesi dalam batas yang masih wajar, sebenarnya bukanlah hal yang mengkhawatirkan. Tapi kalau obsesi itu berlebihan, bisa menyebabkan terjadinya sesuatu yang gak diinginkan. Kelihatannya ada garis yang sangat tipis antara ketertarikan dengan obsesi. Ketika obsesi mulai memaksa kita buat mengalihkan semua energi dan pikiran kita, saat itulah obsesi mulai jadi nggak sehat. Kita akan memikirkan obsesi itu sepanjang waktu, dan hal ini akan membatasi kita dalam melakukan aktivitas serta menjauhkan kehidupan sosial kita. Nah, biar nggak kejebak sama obsesi yang malah justru bikin rugi, yuk kenali beberapa tanda obsesi seperti berikut ini. 1. Kerja keras sampai nggak peduli dengan kesehatan. Berjuang keras demi mencapai sebuah target tentu aja bukanlah masalah. Tapi kalau dilakuin secara berlebihan, yang ada malah bikin lo sakit. Kalau udah kayak gini, tandanya lo udah nggak hanya berambisi lagi, tapi udah terobsesi. Karena lo terus memacu diri sendiri untuk bekerja keras, sampai akhirnya lo akan mengalami berbagai gangguan kesehatan. Yang kedua, menghalalkan segala cara. Saking besarnya keinginan lo buat sukses, di kepala lo jadi muncul niatan untuk berbuat curang demi tercapainya tujuan yang lo inginkan. Waspadalah, ini tandanya lo udah sangat terobsesi untuk bisa sukses. Karena lo udah gak berpikir lurus dan gak pakai logika yang bener lagi. Keinginan lo buat sukses ini udah berada di tahap yang salah, di mana lo jadi menghalalkan segala cara buat dapetin apa yang lo mau. Yang ketiga, gak mikirin orang lain. Ketika lo udah gak lagi mikirin orang lain dan cuma fokus sama apa yang jadi keinginan lo, ini juga tanda kalau ambisi lo udah berubah jadi obsesi yang gak sehat. Lo udah gak peduli lagi sama rekan kerja, orang-orang yang dulunya nolongin lo, sampai orang lain yang sebenarnya pernah sangat berjasa dalam hidup lo. Ibaratnya, lo adalah kacang yang lupa sama kulitnya. Yang keempat,
nggak mau bergabung dengan tim. Ada saatnya lo bisa bekerja secara individual, tapi ada saatnya juga lo harus bisa bekerja dalam tim. Tapi ternyata lo lebih milih kerja sendiri dan mengabaikan tim yang seharusnya butuh bantuan lo. Karena yang ada di kepala lo, mereka cuma akan menghambat tujuan lo. Guys, ini juga pertanda kalau lo mulai terobsesi dengan pekerjaan lo. Sampai nggak peduli lagi kalau sikap lo itu udah bikin kecewa tim yang awalnya percaya sama lo. Yang kelima, mengabaikan hubungan demi kesuksesan. Ada yang bilang kalau mau sukses, maka harus berani berkorban. Tapi kalau yang dikorbanin malah hubungan lo dengan orang-orang terdekat dalam hidup lo demi mengejar ambisi, tentu aja ini adalah jenis pengorbanan yang salah. Ini tandanya ambisi lo mulai berubah jadi obsesi. Karena lo mulai mengabaikan hubungan baik dengan keluarga, pasangan, sahabat, dan orang-orang terdekat lainnya yang selalu ngedukung lo. Bukannya sukses, lo malah bakal nyesel abis karena kehilangan semua yang lo cintai. Jadi, biar ambisi lo nggak berubah jadi obsesi, ada beberapa langkah yang bisa lo lakuin. Misalnya, 1. Evaluasi diri. Supaya bisa mengontrol diri, lo emang harus selalu berpikir positif. Kadang saat ambisi muncul, yang kepikiran cuma gimana caranya supaya jadi yang terbaik dalam segala hal, tanpa mikir apakah hal itu baik atau enggak. Kalau pikiran ini udah muncul, saatnya lo bertanya pada diri sendiri, sekaligus evaluasi. Bener nggak sih langkah yang udah gue ambil? Terus, jangan lupa juga buat terbuka terhadap kritikan dan saran dari orang terdekat. Yang kedua, percaya lo udah melakukan yang terbaik. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Klise sih sebenarnya, tapi emang bener adanya. Kalau lo terlalu keras sama diri sendiri, yang ada lo malah akan kecewa. Jadi, lo nggak perlu maksain diri buat jadi yang terbaik. Lo bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa lo udah melakukan yang terbaik, yaitu dengan mulai berpikir positif tanpa harus over pede. Mungkin ini nggak segampang yang diomongin, tapi begitu lo ngerasain efek berpikir positif, gue yakin pikiran negatif pasti bakalan hilang. Yang ketiga, berpikir panjang. Biasanya, orang yang obsesif nggak pernah mikir panjang. Mereka lebih banyak mengikuti kata hatinya. Jadi, lebih baik lo matengin dulu rencana lo dengan sempurna sambil ngebayangin kesuksesan yang akan lo capai. Pikirin juga kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Ya, sebagai bentuk antisipasi lah ya. Saat rencana lo gagal, maka lo nggak akan kecewa. Tapi satu hal yang perlu lo pertahankan adalah terus bangkit dan buat rencana baru. Kesuksesan emang sesuatu yang perlu kita kejar. Tapi jangan sampai kita dibutakan oleh keinginan yang kuat yang berujung jadi obsesi. Karena kalau udah terobsesi, kita jadi nggak bisa lagi pakai logika. Sampai akhirnya bisa menyakiti banyak orang. Oke guys, mungkin lo setuju sama apa yang udah gue bahas di video ini. Atau kalau lo punya opini lain terkait ambisi dan obsesi ini, pokoknya jangan ragu-ragu buat sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu opini lo itu bisa bermanfaat juga buat yang lain. Sekian dulu video gue kali ini, sampai ketemu lagi, bye!